Shalom God Lovers, percaya bahwa pada saat kita masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan, maka kita akan merasakan jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari alami hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Masuk
hadirat-Mu Tuhan, dengan kurban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya, Marsha Manopo. Dan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah sukacita yang sejati. Ini nanti akan jadi 4 bagian, so saya berdoa, saya berharap God's Lovers mengikuti setiap bagiannya. Kalau gitu langsung aja ya, kita buka di Filipi 4, ayat 4 sampai 9 kita akan baca. Cuman karena ini per bagian, saya akan mulai baca dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Menarik sekali bahwa dimulai dengan bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 2 kali Paulus mention tentang bersukacita. Dan kalau God's Lovers membaca surat Filipi ini ada 4 pasal. Tapi yang menariknya adalah banyak sekali Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk bersukacita, untuk punya damai sejahtera, have joy. Dan ini sangat menarik. Dan saya jadi penasaran kenapa kok sampai Paulus mengajak bersukacita berulang-ulang kali dalam surat Filipi ini. Dan ternyata bukan seperti kita. Paulus menulis surat Filipi ini di dalam penjara. Tapi kok bisa ya dia di dalam penjara merasakan sukacita? Sedangkan kita saja, Bapak Ibu Saudara, God's Lover, kita mungkin lagi jalan-jalan di pantai, lagi jalan-jalan di mall, tapi terkadang sukacitanya tuh hilang. Mikirin cicilan mobil, cicilan rumah, bayar listrik, dan lain sebagainya. Sukacita kita tuh kadang semu, karena ya itulah yang terjadi dengan manusia. Kalau memang ekspektasi sesuai dengan kenyataan, kita kadang bersukacita. Tapi kalau tidak, wah kita nggak bersukacita. Nah menarik sekali Paulus di sini bilang bahwa bersukacita, sedangkan dia ada di dalam penjara. Apa sih yang membuat Paulus ini tetap bersukacita meskipun dia ada di dalam penjara? Jadi saya bisa melihat bahwa keadaan sekitarnya apa yang terjadi tidak mempengaruhi Paulus. Kok bisa ya? Ternyata saya melihat di sini justru sukacita sejati yang Paulus terima itu bukan karena keadaan, tetapi karena siapa yang ada di dalam dia, yaitu tentang keberadaan Kristus di dalam hidupnya. Nah mungkin ini bisa jadi renungan buat kita semua. Sungguhkah kita memiliki sukacita ketika kita ada di dalam masa-masa di mana
kita tuh nggak suka dengan situasinya. Yang kita doakan mungkin tidak terjadi, apa yang kita ekspektasikan tidak terjadi. Nah, mungkin sebagai manusia kita akan bersuka cita kalau kita dapat hadiah gitu ya, dapat pekerjaan baru, dapat jodoh. Itu wajar sekali. Kita sebagai manusia dengan keadaan seperti itu, kita pasti akan bersuka cita. Tapi bagaimana kalau keadaannya sebaliknya? Promosi nggak datang juga, terus saudara nggak dapat bonus, belum dapat pasangan hidup sampai sekarang. Apakah kita masih bisa bersuka cita? Nah, belajar dari sini ternyata sukacita sejati kita terima bukan karena keadaan, tapi karena keberadaan Kristus dalam hidup kita. Tapi memang sulit sekali untuk kita memiliki sukacita yang sejati. Karena sukacita sejati justru kita bisa rasakan, kita bisa terima ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Ada amin, God's lover? Karena kalau sebagai manusia mendapatkan damai sejahtera, sukacita, gara-gara doa terjawab, atau naik jabatan itu udah biasa. Tapi bagaimana ketika kita ada di dalam lembah kekelaman? Bisakah kita tetap bersukacita? Kalau dari sini kita melihat sukacitanya justru kita dapat dari Kristus yang selalu ada bersama dengan kita. Bukan dari keadaan. Artinya sukacita yang kita dapatkan bukan dari sumber yang salah. Sumbernya cuman Yesus saja. Dan juga kita bisa melihat di sini, Paulus juga dia melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga dia memikirkan hal-hal baik dan dia bersyukur untuk hal-hal baik yang dia terima di penjara. Dan dia bisa terus bersyukur sama Tuhan. Yuk mari kita pikirkan apa aja sih yang Tuhan sudah lakukan, hal-hal baik yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. Daripada kita mikirin tentang kehidupan kita yang mungkin naik turun. Tapi kita yuk mulai syukuri apa saja yang Tuhan sudah berikan. Mungkin sedikit, mungkin kecil, tapi itu layak untuk kita syukuri. Karena Tuhan itu baik. Biarlah sukacita itu datang dari hati kita. Karena saya percaya hanya Injil yang memampukan kita untuk terus beriman meskipun ada di dalam lembah kekelaman. Katakan amin. Dan gak sampai sini aja, Paulus mengajarkan, nanti kita akan belajar sama-sama di part berikutnya, ada 3 hal supaya kita bisa mendapatkan sukacita dari sumber yang benar. Artinya kita mendapatkan sukacita yang sejati. Dari sini saya nggak tahu apa yang dialami God's lovers, tapi saya berdoa biarlah kita terus memandang Kristus dan Dia menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Nextnya kita tetap ikutin tentang sukacita yang sejati ini karena ada 3 hal yang Paulus ajarkan dan mungkin itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami belajar tentang sukacita yang sejati. Ampuni kami kalau selama ini kami memiliki sukacita karena hal-hal yang semu. Dan terkadang sukacita kami naik turun Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mau bertobat. Biarlah sukacita sejati kami datang dari keberadaan Kristus dalam hidup kami. Bukan karena keadaan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap God's lover yang ada dimanapun mereka berada. Dan aku percaya Engkau yang akan memberikan pengharapan yang baru untuk setiap mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi, kami percaya Engkau berjalan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God's lovers, diharapkan God's lover juga membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, atau juga kerabat, atau juga teman-teman. Saya percaya kita semua pasti diberkati dengan WFH ini. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.